Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pembahasan kita di kitab Nasaihul Ibad, yaitu maqalah ke-20. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Alhamdulillahi 'ala alaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi ardihi was samaihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatama anbiya'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan ila yaumi liqa'ihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Maqalah ke-20, ya, dikatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah, menyempurnakan akal adalah dengan mengikuti keridhaan Allah Ta'ala, ya, wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, apa sih hubungannya menyempurnakan akal dengan mengikuti keridhaan Allah, menjauhi kebencian Allah Ta'ala? Padahal setiap manusia sudah pasti diberikan akal, gitu. Ada akal yang digunakan dengan baik, ada akal yang tidak digunakan dengan baik. Ada yang memakai akalnya, ada yang memakai nafsunya. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, jadi hubungan antara ikmalul aqli, hubungan antara menyempurnakan akal, wa itba'u ridwanillah, dan mengikuti keridhaan Allah, wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi kebencian Allah, ini sangat erat sekali hubungannya, ya, terutama dalam perspektif Islam. Karena akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah akal sebagai alat untuk memahami syariat. Jadi akal membantu manusia memahami ajaran Islam, termasuk memahami perintah-perintah Allah dan memahami larangan-larangan Allah. Dengan mengikuti keridhaan Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya, akal manusia menjadi lebih bersih dan terarah untuk mengenali kebenaran. Sebaliknya, menjauhi kebencian, ya, menjauhi kebencian Allah, ya, menjauhinya, ya, menjauhi dosa dan kemaksiatan itu. Jadi menjaga akal dari kerusakan yang disebabkan oleh hawa nafsu atau bisikan setan. Yang kedua, keridhaan Allah sebagai panduan moral. Ya, keridhaan Allah adalah standar moral tertinggi. Ya, ketika seseorang mengarahkan akalnya untuk menyesuaikan dengan apa yang diridhoi Allah,
Ya, akalnya tidak hanya menjadi tajam tetapi juga mendapatkan hikmah. Ya, akal yang digunakan tanpa panduan wahyu cenderung menyimpang karena terbatas oleh keterbatasan manusia. Yang ketiga, menjaga akal dari kerusakan spiritual. Jadi, kemaksiatan atau dosa yang mengundang kebencian Allah dapat mengotori dan melemahkan akal. Dalam Islam, ya, dosa itu digambarkan seperti noda hitam yang menutupi hati. Sehingga kemampuan akal untuk membedakan kebenaran dan kesalahan menjadi kabur. Ya, oleh karena itu, menjauhi kebencian Allah adalah cara untuk menjaga akal tetap sehat dan tajam. Yang keempat, akal yang sempurna membawa pada penghambaan. Jadi akal yang digunakan dengan baik akan menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan bergantung kepada Allah. Kesadaran semacam ini mendorong seseorang untuk taat kepada Allah dan menjadikan ridho Allah sebagai tujuan hidupnya. Ya, hal ini menciptakan harmoni antara akal, hati, dan tindakan. Yang kelima adalah hubungan akal dan wahyu. Ya, dalam Islam, akal dan wahyu tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Akal membutuhkan wahyu sebagai pemandu, sedangkan wahyu mengarahkan akal untuk menemukan hikmah yang mendalam. Mengikuti keridhaan Allah berarti menggunakan akal, ya, sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan bimbingan wahyu. Dengan demikian, menyempurnakan akal adalah bagian dari proses ketaatan kepada Allah yang mencakup berupaya mendapatkan ridho Allah dan menghindari hal-hal yang mendatangkan kebencian dari Allah. Ya, kombinasi keduanya membawa manusia kepada kehidupan yang lurus di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Ya, jadi ada juga beberapa tambahan yang bisa saya perkuat hubungan antara ketiga ini. Jadi yang keenam, ini akal sebagai sarana untuk mengenal Allah. Ya, akal digunakan untuk ma'rifatullah, ya, mengenal Allah. Allah seringkali memerintahkan manusia untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, itu seringkali Allah menggunakan itu di ayat-ayat Al-Quran untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Ketika manusia merenungi ciptaan Allah, memahami hukum-hukum Allah, dan mengaplikasikan akalnya untuk taat kepada Allah, ia semakin mendekat kepada keridhaan Allah. Sebaliknya, jika akal digunakan untuk menentang syariat atau menyombongkan diri, itu akan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, menyeimbangkan akal dengan hati atau qalbu. Ya, dalam Islam, akal tidak berdiri sendiri. Ia harus didampingi oleh hati yang bersih. Hati yang ikhlas kepada Allah akan mempengaruhi akal untuk mengambil keputusan yang diridhai Allah. Dengan kata lain, akal yang sempurna adalah akal yang terhubung dengan hati yang tunduk kepada Allah, menjauhi kebencian Allah seperti kesombongan, iri hati, dengki, hasud, atau kedengkian, atau membantu menjaga keseimbangan ini. Ya, itu. Yang kedelapan, akal dan takwa. Ya, akal yang sempurna adalah akal yang memandu seseorang menuju ketakwaan. Ya.
Takwa adalah inti dari mencari keridhaan Allah. Jadi orang yang bertakwa akan menggunakan akalnya untuk menimbang tindakan-tindakan. Ada pertanyaan, apakah ini diridhai Allah atau tidak? Nah, itu akal menanyakan itu. Ya. Dengan demikian, akal yang sempurna selalu sejalan dengan tujuan utama hidup. Ya, tujuan utama hidup manusia yaitu kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ke 9 yaitu akal dalam menjauhi hawa nafsu. Ya. Allah memuji orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya dengan menggunakan akal dan iman. Ya, hawa nafsu seringkali bertentangan dengan keridhaan Allah. Ya, dan jika dibiarkan, dia bisa merusak akal dan hati. Menjauhi kebencian Allah berarti mengarahkan akal untuk melawan dorongan hawa nafsu yang merugikan. Ya, seperti keserakahan, ketamakan, atau syahwat yang tidak terkendali dan dimanjakan oleh dirinya sendiri. 10. Kesempurnaan akal melahirkan amal soleh. Ya, akal yang terarah kepada Allah akan menghasilkan amal yang diridhoi Allah. Misalnya, ya, akal yang digunakan untuk mencari ilmu, merenungi hikmah syariat, atau mencari solusi untuk masalah umat, semua ini mendatangkan keridhaan Allah. Sebaliknya, jika akal digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kebencian Allah, seperti tipu daya, kezaliman, atau menyebarkan kerusakan, ia hanya akan menambah beban dosa-dosa. Yang 11, pengakuan atas keterbatasan akal. Meskipun akal adalah anugerah besar, ia tetap terbatas. Akal manusia tidak dapat sepenuhnya memahami hakikat Allah atau segala urusan gaib tanpa bimbingan wahyu. Menyadari keterbatasan ini adalah bentuk kesempurnaan akal karena menunjukkan ketundukan kepada Allah yang Maha Tahu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah menyempurnakan akal dengan mengikuti keridhaan Allah dan menjauhi kebencian Allah adalah proses integratif. Akal digunakan untuk memahami kehendak Allah, menerapkan syariat, dan menjaga hati dari kerusakan, ya, menjaga hati dari kerusakan, sehingga manusia bisa mencapai kehidupan yang berkah dan bermakna baik di dunia maupun di akhirat. Ya, demikianlah, semoga bisa dipahami. Tafakum bihadza ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.